Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Gianita Cynthia dari kelas 12 AKL 1. Saya akan menampilkan sebuah drama monolog yang berjudul Legenda Cika Putrian. Selamat menyaksikan. Legenda asal mula Cika Putrian dari Provinsi Banten. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang putri raja yang dikaruniai paras yang sangat menawan. Wajahnya cantik jelita seperti bidadari dari kayangan, sehingga banyak yang mengagumi kecantikannya. Namun, sifat dan perilaku sang putri berbanding terbalik dengan keelokan tubuh dan wajahnya. Ia sangat pemalas dan sombong. Selain itu, ia juga manja karena merasa dirinya seorang putri raja yang kaya raya. Segala keinginannya harus dituruti. Jika tidak dituruti, ia akan merajuk dengan segala macam cara. Setiap hari, sang putri menghabiskan waktunya untuk berhias diri, lalu mengagumi kecantikannya. Ia merasa bahwa dirinya adalah perempuan yang paling cantik, perempuan yang paling sempurna di dunia. Ayahanda, aku ingin memiliki sebuah puri yang indah dan megah, dengan danau di dekatnya yang bisa kupergunakan untuk aku mandi. Aku bosan mandi dalam istana ini. Bisakah ayahanda membuatkannya untukku? Putriku, bukankah di dekat istana pun ada danau yang begitu indah? Untuk apa kau ingin jauh-jauh hanya untuk sekedar mandi saja? Aku tidak mau tahu ayahanda. Aku ingin memiliki puri dan danau pribadi. Kalau tidak, aku tidak akan makan dan aku tidak akan mandi sampai ayahanda memberikannya padaku. Karena tidak tega dan khawatir dengan keadaan putrinya, akhirnya raja pun memberikan sebuah puri yang sangat indah untuk putrinya. Puri dengan bangunan yang megah, dilengkapi taman bunga yang begitu indah dengan berbagai jenis macam bunga, serta sebuah danau yang airnya jernih hingga dapat digunakan untuk berkaca. Itu terletak di kaki gunung, tidak terlalu jauh dari istana. Jika sang putri berada di puri tersebut, ia akan mandi di danau tersebut. Tidak memperbolehkan siapapun mandi di sana tanpa seizin langsung darinya. Sang putri akan meminta ayahandanya untuk menjatuhkan hukuman yang berat kepada siapapun yang mandi di danau itu tanpa seizin darinya. Pada suatu hari, sang putri sedang asik berada di puri. Seperti biasanya, ia mandi di danau itu seorang diri, tanpa ditemani oleh dayang-dayangnya. Bahkan, ia melarang dayang-dayangnya untuk mendekati danau tersebut karena ia menganggap dayang tersebut ingin menguasai danau itu sepenuhnya. Ia tidak mau berbagi dengan siapapun juga. Ketika sang putri sedang asyik mandi, tiba-tiba datanglah seorang perempuan tua dengan pakaian kumal dan compang-camping. Entah dari mana asalnya perempuan tua yang mukanya sedikit kotor itu. Mungkin ia ingin mandi atau sekedar mencuci muka di danau itu. Sang putri pun kaget menyadari hal tersebut. Kehadiran perempuan tua tersebut seakan mengganggunya. Ia pun segera beranjak dari danau itu dan menghampirinya. Hei perempuan tua, siapa engkau? Sang putri sambil mengacukan jari tangan kanannya ke wajah perempuan tua itu. Sorot matanya tajam menatap perempuan itu dengan penuh kemarahan. Si perempuan tua tersentak mendengar perkataan tersebut. Namun, ia hanya diam dan menatap heran pada sang putri. Si perempuan tua masih tetap terdiam, sepertinya bingung mendengar perkataan sang putri. Ia tak tahu harus berkata apa. Mau apa engkau datang ke sini? Mau mandi? Si perempuan tua masih tetap terdiam,
Sepertinya bingung mendengar perkataan sang putri, ia tak tahu harus berkata apa. Hai perempuan tua yang kumal, tulikah kau hingga kau tak mendengar perkataanku? Atau jangan-jangan engkau juga buta, hingga tidak tahu jika danau ini milikku pribadi? Danau ini hanya milikku, khusus untukku, sang putri raja. Bukan untuk perempuan tua dekil seperti engkau. Si perempuan tua tetap diam. Bibirnya tampak gemetar dan sedikit bergerak-gerak menahan amarah dalam dirinya. Melihat perempuan tua itu hanya terdiam dan tidak beranjak pergi, sang putri kembali menghardik dengan kasar tanpa berpikir terlebih dahulu. Perempuan tua dekil, kumal dan bau. Cepat, engkau pergi menjauh dari danau ini. Sana pergi. Air danau yang jernih ini akan kotor terkena tubuhmu yang dekil dan bau itu. Perempuan tua itu tidak bisa menahan emosinya lagi. Betapa sombongnya engkau ini. Apa katamu perempuan tua? Lancar sekali engkau. Apa engkau tidak tahu? Saat ini engkau sedang berhadapan dengan siapa? Aku tahu. Aku berhadapan dengan seorang putri raja. Namun, apakah karena engkau putri raja, lantas engkau dapat bertindak semaumu dan menghina orang lain? Apa pedulimu? Aku putri raja. Aku bebas berbuat apapun yang aku suka tanpa terkecuali. Termasuk mengusirmu. Engkau pun memang dekil dan bau. Aku tidak mau lama-lama berdekatan denganmu. Pergi engkau dari sini. Dasar perempuan tua yang dekil dan buruk rupa. Cepat, dengarkan aku, wahai putri raja yang sombong. Engkau memang seorang putri raja, tetapi tidak berarti engkau bebas memperlakukan orang lain dan menghinanya. Tidak seharusnya engkau sombong dengan kedudukan dan rupamu, karena engkau tetaplah seorang manusia sama sepertiku. Ucapan kasar dan sombongmu itu tidak layak keluar dari mulut seorang manusia. Ucapanmu sungguh berbisa seperti ular hitam. Hanya ular hitam memiliki mulut seperti itu. Kau lebih pantas menjadi seorang ular dibandingkan menjadi seorang manusia. Lama kemudian, tiba-tiba langit yang cerah berubah menjadi mendung. Awan hitam bergulung-gulung hingga membuat sang putri ketakutan. Sekelebat cahaya datang menyilaukan matanya, disusul petir yang menggelegar dan menghantam tubuh sang putri. Ketika tubuh sang putri terpental dan berubah wujud menjadi seekor ular hitam yang juga berbisa, sang putri raja terkena kutukan karena kesombongannya. Ular hitam, teman putri raja, terlihat sangat sedih. Kedua matanya tak henti-henti mengeluarkan air mata. Mulutnya selalu mengeluarkan suara mendesis, seperti meminta maaf atas perilaku buruknya pada si perempuan tua itu. Namun, air mata penyesalan dan permintaan maaf itu sudah amat terlambat dan tidaklah berguna karena wujudnya sekarang telah berubah menjadi seekor ular hitam. Tiba-tiba terdengar suara dari langit. Karena kesombongan dan segala kelakuan burukmu, engkau memang tidak pantas menjadi manusia. Engkau hanya pantas menjadi ular yang berbisa untuk selamanya. Jangan!
yang amat dalam karena wujudnya yang tidak dapat kembali lagi seperti semula. Ia sangat malu dengan wajahnya saat ini. Ia pun merayap memasuki danau dan bersembunyi di dasar danau yang biasa digunakan sebagai tempat mandi saat berada di puri. Ia bersembunyi dan tak pernah berani menampakkan dirinya lagi di depan orang-orang. Namun, karena air danau yang sangat jernih, penduduk pun akhirnya mengetahui tentang sang putri raja yang terkena kutukan hingga berubah menjadi wujud ular hitam yang berbisa. Mereka lantas menamai danau itu dengan nama Cikaputrian yang artinya danau tempat sang putri mandi. Itu dia drama monolog tentang legenda asal mula Cikaputrian yang dapat saya tampilkan kepada kalian. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.